Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian yang begitu banyak, yang kalau kita hitung satu persatu nikmat Allah maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Kita dapat bermuajahah, bermusafahah, kita dapat hadir bersilaturahim, kita hadir dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita di pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang zulumat ke alam yang nur, atau dari arah yang gelap gulita menuju arah yang terang benderang. Dengan beliaulah kita mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Selanjutnya sebagai penghantar, di mana ada nasihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita tahu Sayyidina Ali adalah yang Rasulullah katakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Kata Rasulullah, saya adalah katanya ilmu, gudangnya ilmu. Sayyidina Ali adalah babuha, pintunya. Nah, Sayyidina Ali berpesan kepada kita bahwasanya nasihat daripada Sayyidina Ali, apa kata beliau, sangat mendalam nasihat tersebut. Kata Sayyidina Ali, barang siapa tahu yang namanya surga, surga itu penuh dengan kenikmatan, nikmat yang sempurna surga itu. Karena surga itu nggak ada kata yang namanya tua, surga itu nggak ada kata yang namanya sakit, surga itu belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terbesit oleh angan-angan di surga. Kata Sayyidina Ali, barang siapa tahu surga, kita tahu surga, apa kenikmatan yang disampaikan oleh Rasulullah baik dalam Quran maupun hadis, itu kata Sayyidina Ali, maka sudah barang tentu dia untuk beramal untuk menuju surga. Kita tahu amalan-amalan surga, di antaranya ya amalan surga salat, kemudian puasa, kemudian bayar zakat, kemudian haji, umrah, baca Quran, salawat, itu semua adalah amalan surga. Dan perlu kita ketahui juga, selain kita mengetahui amalan-amalan surga berupa salat yang tadi disebutkan, kita harus tahu ilmunya biar diterima ibadah kita. Maka bukan sekedar kita sholat, bukan sekedar kita puasa, bukan sekedar kita zakat, bukan sekedar kita haji, bukan sekedar kita bersedekah, berselawat, baca Quran, bukan, tapi semuanya tahu ilmunya. Maka kata Rasulullah, tafakkaru sa'atin afdalu min ibadati sana. Bahwasanya tafakur sesaat bisa 1 jam, bisa beberapa menit, sesaat bisa setengah jam, itu katanya lebih utama daripada ibadah setahun. Kenapa? Banyak orang yang ibadah khususnya sholat nggak mikirin
Apakah sholat diterima, apakah enggak. Yang penting sholat aja, nggak mau nuntut ilmunya. Ini banyak yang terjadi sekarang ini yang kita saksikan. Banyak. Makanya Sayyidina Hasan kalau habis sholat nangis. Sayyidina Ali kalau habis sholat nangis. Apa dia bilang? Apakah sholat saya diterima apa tidak sama Allah? Tuh orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian juga Ibnu Abbas pun begitu. Beda sama kita zaman sekarang ini. Mau diterima mau kagak dibilang habis sholat lega. Oh ini nggak tahu ilmunya. Makanya itu tadi, kalau ingin meraih surga, kita ibadah kepada Allah. Kemudian selain ibadah kita wajib tahu ilmunya. Seperti pada kesempatan pagi ini kita sedang mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menghantarkan kita masuk surganya Allah. Karena bukan sekedar kita beramal, tapi harus tahu ilmunya. Maka kalau udah begitu, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya innal ladzina amanu, orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka redha, ya artinya redha atas perintah Allah dan Allah pun redha kepadanya. Kalau udah redha, itu diantaranya adalah ibadah. Ini Allah redha kita pada pagi ini sedang berdagang, sedang berjual beli dengan Allah, maka dagangan kita biar dibeli tentunya kita harus tahu ilmunya. Pertama kata Sayyidina Ali, jadi barang siapa tahu surga dengan penuh kenikmatan, maka dia harus berusaha untuk meraihnya. Yang kedua, nasihat dari Sayyidina Ali, barang siapa tahu neraka penuh dengan kepedihan yang tiada taranya, panas yang tiada taranya, api yang ada di dunia ini adalah itu katanya lebih panas 70 kali lipat panasnya nanti di neraka nanti. Maka Sayyidina Ali, barang siapa tahu neraka penuh kepedihan, maka dia harus berusaha sebisa mungkin untuk dapat menjauhinya dengan amalan yang mana amalan tersebut banyak. Amalan-amalan yang mengandung neraka banyak. Di antaranya ya berjudi, berzina, menipu, hasad, hasud, dengki, kemudian juga ya khianat, zalim dan lain sebagainya. Ini adalah amalan-amalan yang dapat kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka pantas kata Rasulullah, ijtanibu sabina al-mubiqatin, jauhkan 7 perkara yang dapat merusak amal-amal. Artinya nih amal kita nih dirusak. Kalau udah dirusak nggak ada amal, neraka. Apa diantaranya? Wasyirku billah, syirik kepada Allah. Wah, kemudian apa lagi? Yang keduanya adalah wasyirku billah, wasihir, sihir, kita percaya pada sihir. Ketiganya qatlan nafsi haramallahu ila bihaq, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali yang dibenarkan. Kemudian juga yang keempat wa akala yatim, yaitu makan harta yatim. Yang kelimanya wa akala riba, makan harta riba. Yang keenamnya adalah lari daripada peperangan. Yang ketujuhnya adalah kata Rasulullah, yaitu menuduh wanita baik-baik mukminat telah berbuat zina. Artinya ini tadi yang dapat mengantarkan kita ke neraka. Maka naudzubillah summa naudzubillah. Jadi barang siapa tahu neraka itu sangat dahsyat, maka berusaha dia untuk menghindarinya. Nasihat Sayyidina Ali yang ketiga, yaitu barang siapa tahu bakalan mati, maka udah barang tentu dia banyak persiapan mati. Nah ini, maka Nabi katakan orang yang cerdas ini adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak bekal untuk mati. Tuh, makanya siapa orang berada di pagi hari jangan nunggu sore. Apa yang dia bisa lakukan di pagi hari diisi untuk bekal kematian. Apa saja amal soleh di pagi hari, jangan nunggu sore. Iya, kemudian apabila seseorang katanya ada di siang hari, jangan nunggu sampai sore juga. Jangan nunggu sampai sore. Apa yang dia lakukan di siang hari? Seseorang ada di sore hari, jangan nunggu sampai malam. Apa yang dia bisa lakukan di sore hari? Seseorang ada di malam hari, jangan nunggu sampai pagi. Apa yang dia lakukan amal soleh untuk dia bekal untuk kematian. Ini manusia cerdasnya. Maka kita harus punya program.
Program apa di jam sekian mesti ngapain, jam sekian mesti ngapain, biar umur kita makmur. Karena umur adalah manfaatnya dan artinya adalah kemakmuran yang harus kita makmurkan. Jadi barang siapa ingat bakalan mati, kita tahu semua bakalan mati, itu katanya kita harus banyak bekal untuk menuju kematian. Karena itu adalah salah satu keberuntungan. Artinya kalau kita banyak bekal, makanya nanti di sana itu orang itu kalau banyak dia bekalnya ya enak gitu. Dikatakan Pamamam sakulat mawajinuhu fahuwa fi syatradiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya karena di dunia diisi. Fahuwa fi syatradiyah, maka dia puas. Tuh. Tapi sebaliknya wa amaman haffat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan kebaikannya, berat keburukannya, di dunia dikasih umur dia tidak isi dengan amal-amal saleh, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kau itu apa hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi kita nasihat Sayyidina Ali, kita tahu bakal mati, maka kita harus banyak bekal menuju kematian. Sebagaimana kita pada pagi hari ini kita datang silaturahim, tetap istiqomah dalam rangka taklim yang sudah kita tetapkan setiap hari Sabtu. Ini salah satu cerdasnya manusia. Yang keempat terakhir, nasihat Sayyidina Ali yang keempat, yaitu barang siapa tahu dunia negeri tempat ujian, maka sebesar apapun kecil. Kecil, kematian kecil, caci maki orang kecil, kehilangan harta kecil, maka yang berat itu, yang besar adalah ketinggalan sholat itu besar, musibah besar. Kemudian ketinggalan taklim nih musibah besar nih. Kemudian ketimbangan wukuf di padang Arafah itu musibah besar. Iya kecil. Maka di dalam rangka nanti manusia katanya dia itu paling hebatnya nanti di akhirat, paling makmurnya di akhirat, paling gembiranya di akhirat, paling dia beruntungnya di akhirat. Siapa? Orang yang di dunia banyak kena musibah. Ya musibah apa saja, kehilangan dia sabar. Apa saja hartanya diambil orang dia sabar. Berbagai macam ini dia sabar, dicaci maki orang dia sabar. Ini paling bahagianya. Bahkan nanti manusia paling gembiranya, dia banyak tertawanya di akhirat adalah orang yang di dunianya banyak menangis. Maka Rasulullah katakan, mandib tulia pasabara wa utiya pasakara wa jalimi pastagfar wasdagalima pastagfar wa jalima pastagfar lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa diuji, kata Rasulullah, dia bersabar, diberi dia bersyukur, dia berterima kasih, dijolimin dia memaafkan, menjolimin diri dia minta ampun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini nasihat 4 ini, Masya Allah, kalau kita renungkan nih, ini sangat dalam nasihat Sayyidina Ali. Iya, kita harus cerdas, harus betul-betul tanggap untuk betul-betul kita dapat menjaga diri, keluarga, dan juga orang-orang, artinya yang bertanggung jawab kita, di ada sekitar kita, biar kita selamat, biar selamat dunia dan akhirat. Langsung kita ke materi pelajaran. Pada pagi ini kita membahas tentang syurutul jami'it taqdimi arba'atun. Bermula segala syarat jamak takdim itu 4. Nih, jamak takdim, jamak adalah menggabung, takdim adalah mendahulukan. Iya, mendahulukan apa? Mendahulukan asar di waktu zuhur, mendahulukan maghrib di waktu asar, mendahulukan maghrib di waktu asar. Ada yang namanya bisa digabung di jamak dan bisa dikosor. Di antaranya adalah zuhur dengan asar. Kemudian juga ada yang bisa dijamak tapi tidak bisa dikosor, yaitu apa? Maghrib. Maghrib bisa dijamak tapi nggak bisa dikosor karena memang 3 dia. Ada yang nggak bisa dikosor dan nggak bisa dijamak, apa? Subuh. Ya memang 2 gitu loh. Jadi nih kita membahas tentang bermula segala syarat jamak takdim itu 4. Biar kita tahu, biar kita nggak repot kalau kemana-mana. Iya, jadi biar kita nggak, agama ini nggak sulit.
ada rizqa, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu ilmunya, maka kita mudah tuh. Ada 4 nih syaratnya. Yang pertama al-bada'atul bil ula. Tuh. Yang pertama itu memulaikan dengan yang mempunyai waktu. Jadi yang pertama ini syaratnya jamak takdim, yaitu dengan yang punya waktu. Apa misalkan yang punya waktu zuhur, berarti kita mulai zuhur dulu, iya kan? Artinya nih asar kita jamak takdim, berarti asar kita kerjain di zuhur, berarti zuhur dulu gitu loh. Ini zuhur dulu yang punya waktu tuh. Yang punya waktu harus kita dahulukan zuhur dulu, kemudian baru asar. Bagaimana nih niatnya nih? Yaitu tadi niatnya nanti diterangkan di sini nih. Yang pertama tuh yaitu pertama memulai dengan yang mempunyai waktu. Yang pertama. Yang kedua wan niyatun jami pihak. Yang kedua itu niat yang pada sholat yang pertama. Jadi niat sholat jamak takdim itu niatnya di sholat yang pertama. Artinya begini, usolli fardal juhri jamak takdim ma'al asri fardulillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat zuhur yaitu dengan jamak takdim beserta asar 4 rakaat fardulillahi ta'ala. Udah tuh, udah begitu niatnya, beserta jamak, beserta udah jamak asri, jamak takdim tersebut niatnya begitu ya, melapatkan niat adalah sunnah dan juga niatnya wajib melapatkan tuh. Jadi pada niat yang jamak pertama tuh yang pertama ya, kemudian kalau yang keduanya nggak pakai begitu, langsung aja usolli fardal asri arba rakaatin gitu aja, nggak pakai itu, gitu aja udah niatnya tuh, niatnya begitu aja. Jadi niat yang pertama beserta asarnya sebut, niat keduanya ya asar aja udah. Paham kan nih? Nanti kita jelaskan. Jadi dan kedua itu niat jamak pada sholat yang pertama, berarti pada sholat zuhurnya. Wal pertama. Yang ketiga wal muallatu bainahuma. Dan ketiga itu berturut-turut antara dua sholat. Berturut-turut artinya begini, kita habis sholat zuhur tuh jamak takdim. Jadi jangan pakai zikir-zikir dulu, jangan pakai baca sedoa dulu, jangan pakai apa dulu, enggak, langsung aja qomat lagi untuk salat asar tuh. Iya, jadi jangan pakai, ini dikatakan di sini nih, yang ketiga berturut-turut antara dua salat tuh. Jadi artinya berturut-turut itu jangan ada jeda, langsung aja. Begitu salam, tadi sholat zuhur tuh jamak takdim mendahulukan asar di waktu zuhur, langsung qomat lagi. Jangan zikir, jangan doa dulu, langsung qomat, langsung diteruskan lagi untuk sholat asar. Nih, tuh berturut-turut antara dua sholat. Yang keempat, wadamul ujri ilal ikhrami biniyatin. Apa ini yang keempat? Yang keempat berkenaan ujur hingga takbiratul ihram yang kedua. Apa ini maksudnya? Jamak takdim itu kita dalam rangka syaratnya artinya ada ujur, ada keperluan. Keperluan apa? Keperluan apakah kita mau umroh, apa perjalanan jauh, yang perjalanan tersebut menempuh 2 marhala. 2 marhala adalah sekitar 90 km tuh, jadi ada ujur. Bukan kita mau kemana itu, mau ke Jakarta kita ini, enggak ada, jadi ada ujur tuh, berkenaan dengan ada ujur loh, untuk hingga takbir yang kedua, apa namanya di sini, hingga takbir atau ihram yang kedua tuh. Artinya kalau nggak ada ujur untuk sholat jamak takdim belum memenuhi syarat. Jadi syaratnya nih ada 4 tadi tuh. Yang pertama syaratnya saya ulang kembali, yang pertama dengan yang punya waktu, berarti zuhur dulu. Kalau kita ngerjainnya di zuhur, iya. Kalau kita misalkan ngerjainnya asar,
maghrib kita majuin di asar, berarti asar dulu yang punya waktu, ngerjainnya di asar kan, asar dulu, begitu aja udah. Kemudian juga ya di sini yang keduanya adalah yang kedua niat jamak pada sholat yang pertama. Jadi niatnya di pertama, keduanya biasa aja gitu aja. Yang kedua biasa aja. Kemudian berturut-turut, antara artinya nggak ada jeda, nggak ada jikir-jikir, nggak ada setelah itu boleh baru. Boleh. Kita boleh habis selesai udah boleh. Nah setelah itu udah. Makanya apabila seseorang misalkan dia itu menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, dia jamak. Jadi artinya dikerjakan, kalau jamak takdim dikerjakan maghrib di isya, maghribnya isyanya di maghrib. Kalau jamak takhir ya itu tadi maghribnya di isya. Dia sudah melaksanakan jamak takdim, yaitu apa? Mendahulukan isya di maghrib. Kemudian dia tidur, bangun jam berapa? Jam 8 malam. Bolehkah dia tahajud? Boleh. Kan udah sholat isya, udah tidur, begitu jam 8 ya nggak apa-apa. Ini bicara boleh ya boleh. Nah ini permasalahannya nih, sholat ini harus kita terangkan nih. Caranya niat tadi tuh, caranya niatnya di sholat yang punya waktu, di sholat yang pertama tuh niatnya jamak takdim, di situ niatnya. Setelah itu biasa lagi. Jamak artinya tetap nggak mengurangin. Kalau qashar namanya dipangkas. Jadi 4 jadi 2, itu namanya qashar. Kalau nggak diqashar dijamak aja, menggabung doang. 4 ya tetap 4. Kalau kita mau kemana-mana, kita amalin nih. Kita udah tahu ilmunya. Contohnya kita mau ke Jawa, amalin nih. Sholat udah ini, jamak takdim apa jamak. Nggak usah bingung-bingung nanti di kendaraan. Saya udah tadi itu sholat asar sudah kerjain di Johor, begitu. Ini ada manfaatnya. Ini harus tahu kita. Kalau belajar kita harus tahu. Kalau misalkan kita kemana-mana tuh, ya kita kan selalu kemana, apa ziarah, apa pulang kampung segala macam, biar kita nggak repot-repot. Misalkan kita sholat maghrib, ya maghrib waktunya pendek, kita kerjain di asar, ya gitu aja, kita kerjain di asar, gitu aja udah. Kita kerjain namanya jamak takdim, mendahulukan maghrib di waktu asar, begitu aja udah tahu ilmunya, enak. Ya udah tahu ilmunya enak. Jadi nanti pada pelajaran berikutnya surutul jamak takhir isna ini bermula segala syarat jamak takhir itu 2. Nanti ini menarik, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Artinya nih jamak takdim ini syaratnya udah kita tahu tuh. Nanti diterangkan lagi nih, cara ngerjainnya diterangkan lagi. Syaratnya kita udah tahu tuh, ada 4 syaratnya. Maka apabila ada orang nanya atau kita sendiri ingat-ingat kembali tentang jamak takdim, kita tahu 4. Ya itu tahu 4, kita ingat-ingat kembali. Pertama adalah yaitu memulainya adalah yang punya waktu, itu jamak takdim. Artinya yang punya waktu dulu. Kemudian juga tentang niatnya itu adalah ya di sholat yang pertama. Keduanya adalah berturut-turut. Ketiganya adalah kita ada ujur. Artinya ada ujur, ada keperluan, ada perpergian yang jauh, maka kita amalin ini. Makanya apabila orang perpergian jauh, segala yang kita dapatkan dari belajar fikih ini kita harus kerjain, jangan nggak dikerjain. Karena bagaimanapun ilmu ini sangat mahal, yang artinya kita harus tahu benar-benar bagaimana cara jamak takdim, bagaimana cara jamak takhir, bagaimana cara qashar jamak. Bagaimana tuh qashar jamak kita kerjain. Nah itu apabila kita ingin mengerjakan gitu, kita mampir di suatu tempat, kita harus memisahkan diri. Iya, janganlah orang yang sholat tamam, sholat yang sempurna. Kita enggak, sholat yang kategori qashar atau jamak. Ini kita harus tahu ilmunya. Banyak orang-orang yang pada belum paham tentang jamak takdim, jamak takhir, cara-caranya pun masih bingung. Nah inilah pentingnya sekali. Maka sekali lagi, bahwa Islam umur 15 tahun, akalnya sehat, lahir, mendengar, melihat. Dia berada di lingkungan yang kena dakwah. Artinya kena dakwah ya kita berbagai macam televisi kah, radio kah, atau langsung kah kita di situ. Maka yang wajib dipelajarkan itu ada 3. Apabila ini 3 dia tidak pelajarkan, maka dia kategori dosa besar. Karena ini adalah fardhu ain. Apa diantaranya adalah ilmu tauhid.
tentang mengesahkan Allah atau ilmu usuluddin. Yang kedua adalah ilmu fikih yang pada pagi ini kita pelajari. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Maka sedikit saya mengingat-ingat kembali di mana suatu hari kita tahu Imam Ghazali kayak apa. Nah, Imam Ghazali kayak apa? Imam Ghazali ini sedang sholat. Ya adanya namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali sedang sholat. Imam Ahmad itu sholat ya. Begitu sholat, dia itu melihat dari abangnya keluar darah. Dari abangnya keluar darah. Iya, keluar darah. Begitu keluar darah, dia memisahkan diri. Dia tahu nih adanya memisahkan diri, ditanya, "Di kenapa engkau memisahkan diri? Enggak bersamaku berjamaah." "Bagaimana saya bisa berjamaah? Di sekitar kening abang itu hanya keluar darah." "Apa yang abang pikirkan?" "Dia sedang memikirkan darah istihadah." Tuh, darah istihadah. Maka akhirnya dia salut dengan adiknya. Adiknya ditanya, "Kau belajar di mana? Kok muka sapa kulubnya hebat bener." Iya, penglihatan mata hatinya dia sendiri nggak merasa. Yang dia pikirin sedang darah istihadah. Akhirnya apa? "Saya ingin berguru." "Di mana?" Adik kita katanya berguru. "Aduh, jauh sekali," katanya. "Nggak apa-apa," katanya. Ternyata di sana dia sampai di gurunya. Disuruh nyapu aja cuma bismillah, diajarin bismillah, nggak bisa-bisa dia. Artinya nih, kita kalau belajar akhlak harus betul-betul kita. Maka kata Imam Ghazali, "Saya nyesel," katanya. "Mestinya saya belajar tentang ilmu yang lain 2 tahun aja, akhlak 20 tahun tuh." Jadi nih kita boleh belajar yang 3 ini nih, karena ini wajib fardu ain. Jadi kita kalau sudah kita belajarin semua, tinggal belajar akhlak. Kenapa? Kalau akhlak kita terjaga, ilmu apapun nggak akan orang itu punya manfaat kalau nggak belajar akhlak. Ini saya kupas sedikit. Kenapa? Banyak terjadi sekarang. Ditawarkan tentang ini itu, saya siap. Lah, jangan. Ada orang nggak ngerti banget masalah duniawi. Bahkan itu saking hebatnya. Ditanya apa yang ada di perangkas, dia tahu jumlahnya. Tapi ditanya tentang hukum agama nggak berani. Tuh, karena dia takut. Tuh. Orang sekarang karena nggak belajar akhlak, jadi berani-berani sekarang. Iya, berani-berani. Makanya tadi sedikit kita, maka ilmu 3 ini kalau belajar tauhid, maka orang tidak akan goyang ada apapun. Kenapa? Semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Begitu kalau itu tauhid. Ilmu fikih yaitu tadi kita harus paham dalam hal ibadah, dan ilmu tasawuf memperbaiki hati, memperbaiki akhlak biar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan hadir duduk kita di tempat mulia ini, di masjid ini, agar kiranya Allah catat sebagai ibadah-ibadah ganjaran yang sangat besar. Kemudian juga Allah berikan kita kemudahan dalam usaha, kemudahan di dalam mencari nafkah, kemudahan di dalam berdagang, kemudahan di dalam kita bekerja, kemudahan kita di dalam ibadah, kemudahan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan kemudahan untuk selalu menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak putri-putri kita, putra dan putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan soleha, yang kurang sehat agar kiranya Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah istri saya juga udah mulai pulih ya, udah mulai pulih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya sehingga dapat beraktivitas kembali dan yang sehat, agar kiranya diberikan kesehatan yang sempurna dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi namahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim.
salatan tamlahu haja indallahi nura wa takunu lana wa liwalidina wa limasihina wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat sayyidina Muhammad, Allahumma qarid umat sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.